Halo guys, balik lagi channel gue Henry J. Video kali ini kita akan mereview mana yang berjudul Magic Emperor chapter 718, di mana di sini pertarungan diselesaikan dengan kemenangan Zhong Fan yang sebelumnya di chapter sebelumnya dia dikeroyok abis ya, gara-gara memang sekte yang lain, sekte kebenaran ya, udah benar-benar benci banget sama Zhong Fan ini, pengen ngebunuh ya, tahu sendiri. Padahal dia udah ditolong sama Zhong Fan di chapter beberapa yang lalu, yang dia sedang disandra oleh salah satu sekte demonik yang lainnya, Laut Merah, ya kan, yang hampir dihisap kekuatannya, tapi emang benar-benar nggak tahu diri, dia harus dihajar, dibantai habis-habisan ya sekte ini, ya kan. Apalagi sekte ini juga kayaknya emang bukan hanya benci sama Zhong Fan karena dia jadi dari sekte demonik, tapi karena dia udah mulai menjalin hubungan sama si cewek, si Cici ya, si ceweknya siapa tuh, si ceweknya Zhong Fan itu ya, di sekte di pihak dia kan salah satu anak mungkin yang bangsawan atau menonjol ya, itu cukup mempengaruhi, suka sama Cici sebenarnya guys. Nah, di sini si Zhong Fan mengeluarkan kekuatan terbaik terbarunya yang udah dia latih ya, berkat ilustrasi mungkin atau sebuah panduan atau teka-teki dari siapa tuh yang Kumpeng ya, Kumpeng apa bukan ya namanya, gue lupa juga ya, yang sebelumnya udah bikin sebuah apa namanya, hubungan ikatan sama si orang ini yang ingin mengambil pedang ya, padahal pedangnya emang udah di tangan Zhong Fan. Tahu kan kalian siapa? Yang orang terkuat lah ya di benua si Zhong Fan saat ini guys. Dia akhirnya bisa melatih menggabungkan kekuatan atau tekniknya ya, yang udah dia latih selama bertahun-tahun yang lalu, informasi. Nah, sehingga jiwa dari naganya tersebut ya, berevolusi menjadi kekuatan jiwa yang emang sulit buat ditaklukkan. Kalau kalian lihat ya, meskipun entah tubuh fisiknya atau jiwa dari si Zhong Fan ini diikat oleh sebuah rantai yang bisa mengikat jiwa dengan kerjasama hampir bukan seluruh sekte sih, tapi kekuatannya kan emang yang datang di sini kan bukan main-main ya, kekuatan yang dibanggakan oleh sekte masing-masing, tapi gagal guys. Nah, jadi teknik yang dikeluarkan oleh si para sekte kebenaran ini, efek sampingnya itu ternyata sangat buruk ya, kalau menurut gua 100% buruk sih sebenarnya. Kemampuan yang dilatih ini sih, teknik ini seharusnya nggak perlu ya, dengan dengan hasutan dari ketuanya, dia menghasut murid-murid yang lain buat menggabungkan kekuatannya, berarti harus menyerahkan nyawanya lah ya. Nah, dia udah habis-habisannya ngeluarin seluruh kekuatannya sampai nyawanya hampir hilang, ternyata dia dihianatin guys ya. Di sini sekte yang lain tuh udah pada tahu tentang taktik atau tentang si sekte kebenaran ini, ketuanya ini yang berpura-pura atas nama kebenaran untuk melawan si Zhong Fan, padahal cuman pengen dendam pribadi ya, keuntungan. Kelihatan di akhir-akhir chapter kemarin tuh kita ngelihat si ini nih, siapa tuh ketua dari sekte kebenaran ini yang nyerang si Zhong Fan ini, malah dia mundur ke belakang, nggak ikut campur. Yang lainnya udah pada mati kayak ini, memang bakalan, gue nggak tahu sih apakah bakalan mati dibunuh Zhong Fan ya, atau hidup tapi di kekuatan tekniknya atau jiwanya itu agak sulit untuk disembuhkan lagi, rananya juga sulit dibalikan lagi ya. Soalnya di sini kenapa gue bilang juga di sini salah satu si sekte kebenaran itu yang lebih lebih berpengaruh, ada satu orang kan yang suka sama Cici ya, karena di pertarungan
Yang sekarang yang ngelawan Jovan itu dia nggak diikut sertakan guys, kalau kalian lihat kan. Nah berarti emang teknik ini tuh emang bisa mengambil nyawa seorang ya, sehingga orang yang berpengaruh itu nggak diikut sertakan lah. Nah berarti yang sisa bakalan hidup kayaknya tuh beberapa doang di sini ya. Kalau emang Jovan kayak Jovan bakalan nggak ngebantai atau ngebunuh orang gitu aja ya, yang paling yang dibunuh tuh si itu tuh yang cowok yang udah ngasut lah semua orang untuk ngelawan si Jovan atau ngebunuh si Jovan ya. Pada akhirnya pokoknya di sini dia Jovan bakalan menang ya. Nah kemungkinan nanti beberapa chapter kita akan melihat pertarungan finalnya ya, pertarungan serunya antara si mata naga atau rivalnya Jovan melawan si Jovan itu sendiri. Nah di sini Jovan udah ngeluarin salah satu kekuatan jiwa naganya, sehingga ketahuanlah jiwa naga evolusi dia guys. Harusnya si Jovan itu punya trik lain ya, punya teknik lain nantinya yang bakal dikeluarin pas ngelawan si mata binatang suci ini guys, si yang dianggap sama orang-orang dia salah satu orang jenius di benua ya kan, seluruh benua yang bakalan ngelawan si Jovan. Kalau kita lihat nanti tekniknya, kalau emang si mata suci ini atau rivalnya si Jovan ini hanya cuma punya teknik jiwa ya, menurut gua memang nggak bisa ngalahin Jovan guys, kecuali dia punya teknik lain selain jiwa naga. Nah kita juga belum pernah yang lihat jiwa dari binatang sucinya itu apa namanya di tingkat berapa evolusinya. Kalau menurut gua di sini pasti ada tingkat-tingkatan evolusinya. Si Jovan evolusinya ke berapa, kekuatannya, tekniknya, dan tergantung sama pengalaman, pemahaman juga sih ya. Jovan juga butuh beberapa waktu untuk dia menggabungkan seluruh tekniknya sehingga menjadi satu dan menjadi jiwa naga yang benar-benar sulit buat dikalahkan guys ya, sulit buat dihancurin jiwa naganya. Itu kalau ada yang benar-benar ngancurin jiwa naga, udah si Jovan juga bakalan kena juga. Di lagian di sini juga Jovan belum ngeluarin si bayi, tau nggak tuh si bayi demon ya yang dulu biasa dikeluarin. Nah itu belum tuh. Jadi menurut gua si Jovan 100% bakal lolos, bakal menang ini mah ya. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gua kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau benar-benar belajar desain ilustrasi website aplikasi UX UI sampai bisa menghasilkan uang dari rumah, kalian bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua, nanti gua masuk ke grup gratis ya. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.